capaian kinerja pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2021 dengan visi mewujudkan Serdang Bedagai maju terus, mandiri, sejahtera, dan religius dengan misi pertama meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, unggul, dan beriman, bertakwa dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misi kedua, menyelenggarakan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan baik, sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku. Misi ketiga, meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada pertanian, lautan, dan perikanan, peternakan, pariwisata, usaha mikro kecil menengah, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus sebagai upaya mengatasi keterpurukan ekonomi di saat dan setelah pandemi wabah COVID-19. Misi keempat, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana infrastruktur dengan pemanfaatan sumber daya yang ada, yaitu di desa, kabupaten, provinsi, dan pusat yang terintegrasi dengan sektor-sektor lainnya. Misi kelima, melakukan pemberdayaan masyarakat di berbagai aspek dan meningkatkan ketersediaan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang publik untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, perempuan, dan kelompok difabel. Dengan sederhananya misi dapat disimpulkan menjadi sabta dambaan, yaitu sekolah mantap, mandiri, terampil, asri, dan berkualitas, masyarakat sehat dan religius, pertanian mandiri dan berkelanjutan, infrastruktur terintegrasi, ekonomi berdaya saing, wisata maju terus, birokrasi menjadi dambaan. Menuju pencapaian kinerja terdapat dua indikator. Yang pertama adalah indikator ekonomi, seperti produk domestik regional bruto atau PDRB meningkat. Berikut PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 sebesar 27,95 triliun menjadi 28,60 triliun pada tahun 2020. Tingkat kemiskinan masih di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Utara dengan persentase 8,30%, sedangkan Sumatera Utara 9,01% dan menempati urutan keempat persentase penduduk miskin terkecil di Sumatera Utara. Yang kedua adalah indikator sosial ekonomi seperti persentase tingkat pengangguran terbuka menurun sejak tahun 2020 sebesar 5,54% menjadi 3,93% di tahun 2021. Capaian indeks pembangunan manusia Kabupaten Serdang Bedagai dari tahun 2012 sampai tahun 2018 berada di posisi status IPM kategori sedang, dan mulai tahun 2019 sampai dengan 2021 kategori tinggi. Walaupun pandemi COVID-19 masih berlangsung, namun IPM Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,32 poin. Berikut perhitungan dimensi IPM Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2021. Rata-rata harapan hidup 68,82 tahun dan pengeluaran per kapita sebesar 11,07 juta rupiah per orang per tahunnya. Sesuai dengan sabda dambaan yang pertama yaitu sekolah mantap, maka capaian kinerja di bidang pendidikan tahun 2021 yaitu untuk sekolah dasar angka partisipasi murni sebesar 99,14 dan angka partisipasi kasar sebesar 115,39. Sedangkan untuk sekolah menengah pertama angka partisipasi murni sebesar 77,67 dan angka partisipasi kasar sebesar 85,85. Dan untuk rata-rata harapan lama sekolah yaitu 12,61 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah 8,69 tahun. Sabda dambaan kedua yaitu masyarakat sehat dan religius dengan capaian kinerja bidang kesehatan 2021 yang pertama, angka kematian bayi 2,6 per 1000 kelahiran hidup, angka kematian ibu 75 per 100.000 kelahiran hidup, dan umur harapan hidup rata-rata 68 tahun. Yang kedua adalah persentase vaksinasi sudah mencapai 74,20%, persentase capaian stunting 20%, indeks kesehatan masyarakat 80 poin, jumlah puskesmas rawat inap ada 5 puskesmas dengan status akreditasi 16 madya dan 4 dasar. Lalu untuk capaian kinerja Rumah Sakit Sultan Sulaiman memiliki layanan unggulan seperti 1. Pelayanan jantung dengan pemeriksaan ekokardiografi, 2. Pelayanan bedah mata atau operasi katarak dengan menggunakan teknik Pako,
ketiga yaitu sudah tersedianya fisioterapi. Jumlah tempat tidur sebanyak 144 unit dengan bed occupancy rate 70, turnover interval 4, length of stay 5. Dan Rumah Sakit Sultan Sulaiman mulai April 2021 sudah menerima pasien COVID-19. Sabta dambaan ketiga yaitu pertanian mandiri dan berkelanjutan dengan capaian kinerja bidang pertanian berupa jalan produksi pertanian panjang 2,134 km, jalan usaha tani 1.780 meter, produksi padi sebesar 363.623,35 ton, jagung sebesar 8.354,89 ton, dan ubi kayu sebesar 534.084 ton. Capaian kinerja bidang pangan berupa pembangunan lumbung pangan sebanyak 2 unit dan lantai jemur sebanyak 2 unit di Desa Kota Baru dan Desa Petualang Hilir. Capaian kinerja di bidang kelautan dan perikanan berupa produksi perikanan tahun 2021 terdiri dari perikanan budidaya sebanyak 30.240 ton dan perikanan tangkap sebanyak 24.181,55 ton dengan jumlah konsumsi ikan 49,10 kg per kapita per tahun. Sabta dambaan keempat yaitu infrastruktur terintegrasi dengan capaian kinerja bidang pekerjaan umum berupa jalan tahun 2021 mencapai 529,666 km dari total 868,526 km dengan pencapaian persentase 60,98%. Untuk irigasi tahun 2021 mencapai 144.380,50 meter dari total 191.009,43 meter. Untuk jembatan sudah mencapai 93 meter pada daerah wisata di Desa Sialang Buah, di ruas jalan Penggalangan Sepadang, di ruas jalan Penggalangan Manggis, dan jembatan penghubung Desa Pon ke Desa Sebamban. Terakhir, pembangunan gedung kantor Bupati dan pendopo rumah dinas Bupati. Capaian kinerja bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman berupa akses air minum sudah mencapai 67,29% rumah tangga, akses sanitasi layak mencapai 79,09%, rumah layak huni 91,32 rumah tangga. Capaian kinerja di bidang perhubungan berupa terminal mini Kecamatan Dolok Masiun. Sabta dambaan kelima yaitu ekonomi berdaya saing dan capaian kinerja bidang perdagangan berupa jumlah pasar rakyat sebanyak 6 pasar. Capaian realisasi investasi besar 417.145 juta. Capaian kinerja bidang pemerintahan yaitu pemerintahan desa berupa dana desa tahun 2021 sebesar 180.739.448.000 rupiah. Badan usaha milik desa sebanyak 127 unit dan badan usaha milik desa bersama sebanyak 8 unit. Indeks desa membangun dengan desa mandiri 1 desa yaitu Desa Melati 2, Desa Maju sebanyak 25 desa, Desa Berkembang sebanyak 203 desa, dan Desa Tertinggal sebanyak 8 desa. Sabda dambaan ke-6 yaitu wisata maju terus. Capaian kinerja bidang pariwisata diantaranya jumlah potensi cagar budaya sebanyak 34 dan yang akan diusulkan menjadi cagar budaya ada 4. Sabta dambaan ke-7 yaitu birokrasi dambaan dengan capaian kinerja bidang administrasi dan pencapaian sipil berupa EKTP sudah mencapai 100% dan penerbitan KIA mencapai 32,56%. Capaian kinerja bidang kerjasama berupa kerjasama dengan Universitas Muslim Nusantara, Al-Wasliyah, Universitas Dharma Wangsa, Universitas Medan Area, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, PT Pegadaian Persero, PT Kawasan Wisata Pantai Cermin, PT Medquest Jaya Global, Kepolisian Resort Serdang Bedagai, Pemerintah Kota Tebing Tinggi, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Lubuk Pakam. Inovasi yang sudah dilakukan Kabupaten Serdang Bedagai diantaranya berupa pemberian bantuan melalui gerakan amal saleh yang diambil dari zakat PNS serta gerakan aksi kasih bagi PNS yang beragama Nasrani dengan perincian penerimaan
penerimaan bantuan bagi Bilal Mayat sebanyak 1.454 orang, penerima bantuan guru mengaji sebanyak 159 orang, dan penerima bantuan guru sekolah minggu sebanyak 496 orang. Adapun prestasi dan penghargaan Serdang Bedagai tingkat nasional dan provinsi adalah: 1. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai meraih penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak peringkat pertama dan penghargaan atas dukungan dan peran aktif dalam perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat kepada Desa Bingkat Kabupaten Serdang Bedagai dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai meraih penghargaan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terhadap pengelolaan keuangan daerah. 3. Bupati Serdang Bedagai menerima penghargaan Pramuka Lencana Panca Warsa 4. 4. Peringkat 5 besar terbaik di Sumatera Utara penghargaan TPID Award dalam acara Road to Team Pengendalian Inflasi Daerah Award 2021. 5. Juara umum nasib pada SDIH ke-17 tingkat Provinsi Sumatera Utara. 6. Peringkat 2 perlombaan penangkar padi tingkat Provinsi Sumatera Utara atas nama Roni Francis Purba, kelompok penangkar Sukamaju, Desa Pekan Selang Buah, Kecamatan Selomongkudu. 7. Penghargaan pencapaian penerimaan pajak tertinggi dari KPP Pratama Tebing Tinggi.